Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Qad kuntum tuhibbuna fa bi'abikum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian pada subuh di Masjid Al-Badar ini, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Bapak yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini tentang istighfar itu menyehatkan. Hanya dengan kalimat istighfar saja, astagfirullahaladzim, yang kita meminta ampun kepada Allah, ternyata tubuh kita itu disehatkan oleh Allah. Tentu dengan berbagai mekanisme yang secara teoritis medis sudah bisa dibuktikan dengan berbagai penelitian yang menyangkut tentang hal itu. Tapi yang menarik lebih dari itu, kalau ada yang meminta maaf dalam konteks keseharian kita, dalam konteks hubungan kita, sosialisasi kita, kalau ada seseorang yang meminta maaf kepada orang lain, itu ada pihak yang memberi maaf. Ada pihak yang memberi maaf, ada pihak yang meminta maaf, ada pihak yang memberi maaf. Yang meminta maaf saja itu oleh Allah disehatkan, apalagi yang memberi maaf. Dan itu di Ali Imran ayat 134 itu kan disampaikan bahwa salah satu ciri-cirinya orang-orang yang muttaqin. Pada beberapa kesempatan selalu kami sampaikan bahwa orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang sehat. Maka salah satu cirinya orang yang bertakwa, ada 3 ciri itu kan, alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dharra wal kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas. Ciri yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Itu Allah sehatkan. Bagaimana bisa wong yang meminta maaf aja disehatkan kok oleh Allah, apalagi yang memberi maaf. Jadi ternyata mekanisme berbagai macam mekanisme terkait dengan kesehatan seseorang dalam koridor atau dalam konteks orang-orang yang bertakwa itu menjadi penelitian yang menarik, dan itu pasti membuktikan kebenaran dari Al-Quran dan Hadis Sahih. Jadi penelitian gampang, kalau panjenengan punya anak, punya cucu yang akan penelitian, itu ambil salah satu ayat di Al-Quran, kemudian teliti tentang hal itu, pasti benernya sudah. Dan itu semakin menguatkan penelitian itu, nanti hasilnya akan semakin menguatkan kebenaran dari Al-Quran dan hadis-hadis. Nah, tema kita pada pagi hari ini tentang bagaimana seseorang yang beristighfar itu terus kemudian Allah sehatkan. Di Al-Anfal ayat 33 itu, maka Allah Allah tidak akan mengadab orang-orang yang selalu beristighfar itu. Al-Anfal 33. Azab Allah itu dalam bentuk apa? Azab Allah itu ada yang disegerakan saat di muka bumi ini, ada juga yang nanti pada yaumul hisab. Nah, dalam konteks kesehatan yang kemudian kasat mata kita perhatikan, tentu azab itu adalah azab pada saat terjadi di muka bumi ini, pada saat seseorang hidup. Maka dalam konteks medis, dalam korelasi medisnya, Al-Anfal 33 itu secara sederhana mengatakan bahwa orang-orang yang beristighfar itu akan Allah sehatkan, akan Allah jauhkan dari azab berupa penyakit, berupa sakit-sakitan itu.
Sekali lagi jangan dibalik bahwa orang-orang yang beristighfar itu akan Allah sehatkan. Berarti orang yang sakit itu orang-orang yang tidak pernah beristighfar. Enggak seperti itu. Sama dengan pada saat kami sampaikan bahwa orang-orang yang mutakin itu pasti Allah sehatkan. Berarti orang yang sakit enggak mutakin. Bukan seperti itu. Tapi ada jaminan bahwa orang-orang yang mutakin itu pasti akan Allah sehatkan. Sama dengan Al-Anfal 33 ini, bahwa orang-orang yang banyak istighfar itu adalah orang-orang yang kemudian Allah sehatkan. Lalu bagaimana mekanismenya? Kok bisa hanya sekedar mengucapkan astagfirullahaladzim aja kok sudah kemudian disehatkan oleh Allah? Jadi penelitian dilakukan oleh Dr. Aisyah Dahlan, seorang ahli neuroscience yang banyak meneliti tentang hubungan antara kesehatan otak, jadi dengan berbagai hal terkait dengan ilmu pengetahuan yang kemudian dikaitkan dengan Al-Quran dan hadis-hadis sahih itu. Menariknya apa penelitian beliau ini? Penelitian itu menyatakan bahwa seseorang yang mengucapkan kalimat istighfar itu secara otomatis tubuhnya mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu bagi tubuh kita racun. Maka pada saat seseorang mengucapkan astagfirullahaladzim itu CO2-nya banyak yang keluar. Tentu kita paham bahwa dalam terminologi medis, bagaimana seseorang itu bernafas, duluan mana? Narik nafas dulu atau mengeluarkan CO2 dulu? Normatifnya seseorang itu duluan mana? Nafas itu. Tarik nafas dulu, masuk dari hidung ke tenggorokan gampangannya, terus kemudian ke percabangan paru-paru, cabang pertama bronkus, bronchiolus, alveolus. Di percabangan ketiga dari paru-paru itu terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Maka normatifnya seseorang pada saat bernafas itu menghirup udara dulu, baru kemudian disambung dengan mengeluarkan CO2. Jadi menghirup udara di hidung, kemudian terus sampai alveolus terjadi pertukaran. Kenapa hidung kita itu kok lubang hidungnya 2? Ada yang bisa jawab? Ya wis tekan lahir ngono iku dok. Orang lahir hidungnya lubangnya 2. Kenapa kok tidak 1? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Termasuk hidung kita ini kenapa kok lubangnya 2? Allah punya maksud yang luar biasa hebat untuk tubuh kita. Kalau lubang hidung kita itu 1, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tekanan udara di luar ini dengan tekanan udara di paru-paru itu sangat berbeda. Maka kalau kemudian hidung kita itu seandainya lubangnya 1, pada saat kita menghirup udara langsung itu langsung nyampe ke tenggorokan, langsung nyampe ke paru-paru, jebol paru-paru kita dengan tekanan yang berbeda itu. Tetapi Allah kemudian membuat sistem diberi sekat. Jadi hidung kiri, lubang hidung kiri, lubang hidung kanan ada sekatnya. Maka kalau kemudian udara itu masuk melalui sekat itu, tekanannya pasti jauh menurun. Maka kemudian dihangatkan dengan bulu-bulu di rambut hidung kita, silia itu yang mengeluarkan cairan, yang kemudian menghangatkan udara yang masuk itu. Selain direm, jadi nggak cepet wes gitu, itu direm dengan adanya bulu rambut di hidung kita itu, kemudian tekanannya menjadi berkurang. Setelah sama adapted dengan tekanan yang ada di dalam tubuh kita melalui saluran pernapasan itu, baru kemudian masuk ke paru-paru. Luar biasa, Allah menciptakan kita itu sangat detail. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
sempurna banget sudah. Panjenengan kalau mempelajari kedokteran Islam itu ya, ujung rambut kita sampai ujung kaki kita itu luar biasa sudah. Bagaimana Al-Quran kemudian menjelaskan itu 1400 lebih tahun yang lalu. Kemudian penelitian-penelitian membuktikan kebenaran dari Al-Quran itu jauh sebelum perkembangan ilmu kedokteran itu hadir. Al-Quran sudah menyatakan itu. Salah satunya terkait dengan istighfar. Normatif mekanisme bernafas seseorang itu adalah menghirup udara yang kemudian bertukar udara itu dengan karbon dioksida yang merupakan racun, yang kemudian dikeluarkan oleh tubuh kita melalui mekanisme pernafasan itu. Tapi penelitiannya Dr. Siti Aisyah Dahlan ini, nggak pakai Siti ya, Aisyah Dahlan ini menyatakan bahwa, menyimpulkan bahwa pada saat seseorang itu beristighfar, itu mekanismenya berbalik. Mekanismenya itu CO2-nya dikeluarkan dulu. CO2-nya itu pada saat kita mengucapkan astagfirullahaladzim itu CO2-nya keluar. Lalu logika sederhananya, kalau normatifnya itu kita menghirup udara kemudian mengeluarkan karbon dioksida itu, di saat kemudian karbon dioksida itu yang keluar dulu, berapa banyak kemudian oksigen yang kita hirup itu? Dalam benak panjenengan, banyakan mana? Mengeluarkan CO2 dulu baru kita menghirup udara, menghirup oksigen, atau menghirup oksigen dulu terus baru kemudian mengeluarkan CO2? Ternyata lebih banyak pada saat karbon dioksida keluar dulu terus kemudian kita menghirup udara. Itu ternyata kapasitas udara yang bisa kita hirup, bisa kita hisap itu ternyata 2 kali lipatnya, hampir 2 kali lipatnya. Kalau normatif kita bernafas seperti biasa itu disebutkan di penelitian itu sekitar 3 literan kita bisa menghirup udara itu. Tetapi kalau kita mengucapkan astagfirullah itu, udara yang bisa kita hirup itu adalah menjadi 5 liter. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena ternyata CO2-nya dikeluarkan dulu, baru kemudian kita menghirup udara itu. Itu yang kemudian dari berbagai macam penelitian dan teori-teori medis yang ada, ujungnya nanti adalah kebutuhan oksigen kita menjadi sangat terpenuhi, karena pada saat mengucapkan istighfar itu kadar oksigen yang kita hirup jauh lebih banyak pada saat dibandingkan dengan pada saat normatifnya kita bernafas. Lalu kalau terus kemudian oksigen yang kita hirup banyak, apa yang kemudian terjadi pada saat kemudian itu menjadi bagian dari mekanisme yang ada? Apa yang kemudian terjadi? Kebutuhan-kebutuhan oksigen di masing-masing organ tubuh kita akan terpenuhi dengan sempurna. Apalagi kalau kemudian sholatnya itu, istighfarnya itu diucapkan, dilafadzkan selepas sholat subuh. Kalau panjenengan masih ingat bagaimana Allah menyehatkan kita melalui mekanisme sholat subuh ini, karena di sepertiga malam sampai syuruk nanti Allah kirimkan banyak ozon, O3, bukan hanya O2 tetapi O3. Sudah dikirimi O3, kemudian kapasitas yang dihirupnya hampir 2 kali lipatnya kondisi nafas normal. Wong O2 saja itu pada saat kita istighfar itu O2 yang kita hirup lebih banyak, apalagi yang kita hirup ozon O3. Maka berkali-kali kami sampaikan, orang-orang yang sholat subuh berjamaah itu Allah beri bonus yang luar biasa banyak. Dalam konteks medis, dalam konteks kesehatan, bonus yang diberikan oleh Allah kepada kita sangat banyak. Secara tidak langsung maupun langsung Allah ternyata sehatkan kita. Maka teramat rugi
kalau terus kemudian kita ini sampai tidak sholat subuh berjamaah itu rugi. Tentu ibu-ibu dengan berbagai prasyarat untuk sholat berjamaah, bapak-bapak harus sholat berjamaah. Secara guyonan mesti kami selalu disampaikan kalau bapak-bapak yang tidak sholat berjamaah itu statusnya masih laki-laki sholihah. Belum soleh. Kalau sholatnya itu masih belum berjamaah di masjid, maka statusnya belum laki-laki soleh, masih laki-laki sholihah. Betapa terus kemudian apa yang memang diperintahkan di dalam Islam itu untuk laki-laki sholat subuh berjamaah itu efeknya luar biasa sudah. Termasuk pada saat bersilaturahim berjamaah itu, mungkin masih ingat pernah kami sampaikan juga bagaimana Allah memberi bonus kaitan dengan berjamaah itu karena kita bersilaturahim, hormon-hormon kebahagiaan muncul dan itu semua meningkatkan imunitas tubuh kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah dalam hal ini. Kalau meninggalkan sholat subuh pasti enggak lah kita. Insya Allah setan itu kalah dengan kita kalau untuk konteks sholat. Insya Allah kita selalu lah sholat 5 waktu itu selalu. Tapi selalu digoda untuk kemudian tidak berjamaah. Gagal membuat tidak sholat, maka nggak apa-apa sholat, tapi ojo nang masjid. Sembuyo opo carane dibuat males datang ke masjid. Kalau sudah ke masjid, setannya gagal lagi membuat tidak sholat di masjid. Di masjid pun masih digodai lagi. Gimana godanya? Dibuat datangnya paling pagi. Maka terus kemudian pokoknya nang Al-Badar iku aku sing teko paling isu aku wis tak. Pokoknya nang Al-Badar iku aku teko paling dhisik. Nah, gitu. Karena gagal membuat bermaksiat, gagal membuat tidak sholat, maka yang dimunculkan rasa sombongnya. Sama, itu juga bagian dari bagaimana setan itu menggoda kita, mengganggu kita. Ya, kembali ke istighfar tadi itu. Maka pada saat seseorang itu beristighfar, apalagi subuh seperti ini yang dihirup ozonnya luar biasa banyak, dan ozon itu untuk terapi. Bapak yang dirahmati Allah, ozon itu di dunia kedokteran, di dunia medis dilakukan, diberikan ozon itu untuk berbagai macam terapi, berbagai macam pengobatan itu menggunakan ozon. Salah satunya yang terkait dengan diabetes, kencing manis. Kencing manis itu kalau ada kencing manis basah orang menyebutnya, karena luka yang tidak sembuh-sembuh, itu kalau diberi ozon itu kering. 3-4 kali kunjungan kering. Jadi darahnya dikeluarkan, dimasukkan di sebuah kantong, kemudian kantongnya itu diisi ozon, O3 itu, kemudian berikatan dengan hemoglobin, dengan darahnya, kemudian dimasukkan lagi ke tubuh kita. HB yang berikatan dengan ozon tadi itu muter ke seluruh tubuh kita, langsung ke tempat yang dituju, luka yang tidak sembuh-sembuh tadi itu, yang tidak kering-kering. Maka dalam 3-4 kali kunjungan selama ini insya Allah kemudian lukanya mengering dengan ozon itu. 1 kali kunjungan 1,5 juta. Maka kalau sholat subuh kita diberi bonus Allah ozon O3, kalau dirupakan rupiah, sekali kita sholat subuh berjamaah diberi Allah 1,5 juta. Pasti Al-Badar ini ambil jamaahnya kalau tiap subuh diberi 1,5 juta. Tapi ternyata Allah nggak memberi 1,5 juta, jauh lebih banyak dari itu. Kenapa? Karena kita disehatkan oleh Allah. Orang sekaya apapun kalau kemudian masuk ke rumah sakit habis hartanya. Karena ada BPJS kesehatan dok. Iya, sama rumah sakit. Kalau ini rahasia antara kita aja, jangan diomongkan ke siapa-siapa ya. Kalau sudah paketan BPJS-nya melebihi kuota, itu rumah sakit berpikir
untuk ini kalau diteruskan, ya entek rumah sakit itu. Kasihan pasien yang lain, habis untuk orang itu aja. Sekedar informasi untuk panjenengan ya. Kalau orang yang punya kartu BPJS Kesehatan ngamar di rumah sakit dengan demam berdarah misalnya ya, demam berdarah dirawat di rumah sakit tipe D, itu selama dirawat nggak tahu mau dirawat berapa hari, itu BPJS memberinya sekitar 1,1 juta, 1.100.000. Mau dirawat berapa hari, pokoknya dapat dari BPJS 1.100.000. Padahal kalau dirawat dengan demam berdarah berapa hari biasanya dirawat? Bisa 5 hari. 5 hari dirawat, 1 kali kunjungannya dokter, 1 hari itu dokternya visite 150.000. 5 hari berapa? 750.000. Tinggal berapa? Tinggal 350.000. Obatnya berapa? Laboratoriumnya, sewa kamarnya, makannya. Itu loh hebatnya BPJS ya. Mulai tahun 2016 sampai sekarang tarifnya belum berubah, istiqomah. 6 tahun istiqomah. Ya, maksud saya jangan kemudian terlalu menganukan rumah sakit gitu ya, karena rumah sakit harus mengelola bagaimana supaya tetap memberi pelayanan yang terbaik, tetapi di sisi keuangan juga tidak terguncang gitu ya. Maka sehat itu jauh lebih mahal. Kalau sakit itu mahal, iya, sehat jauh lebih mahal lagi. Maka salah satunya adalah dengan perbanyak istighfar itu. Maka teramat wajar kalau terus kemudian di sesi akhir dari sholat kita, setelah kita salam, istighfarlah kalimat yang pertama kali kita ucapkan. Kenapa? Tentu salah satunya itu adalah mekanisme dalam Islam bagaimana seseorang itu disehatkan, bagaimana seseorang itu tetap optimal kesehatannya dan dijauhkan dari penyakit apapun. Istighfar itu. Lalu berseberangan dengan istighfar itu. Jadi prinsipnya seseorang yang mengucapkan astagfirullahaladzim itu kandungan oksigen yang dihirupnya hampir 2 kali lipat kondisi normal. Sementara penyebab kenapa kok bisa 2 kali lipatnya itu dikarenakan mekanisme yang mestinya oksigen dihirup dulu baru mengeluarkan CO2. Untuk hal ini kebalik, CO2 yang dikeluarkan dulu, maka terus kemudian oksigen yang dihirup menjadi hampir 2 kali lipatnya itu. Oksigen yang dihirup hampir 2 kali lipatnya itu terus kemudian berikatan dengan hemoglobin di darah kita, kemudian mengalir ke seluruh tubuh kita, terutama yang di otak. Di otak itulah yang kemudian sangat berperan untuk bagaimana seseorang itu menjadi sehat. Kenapa? Karena otak adalah organ vital kita. Di sisi berseberangan dengan itu, yang itu juga kemudian menjadi mekanisme seseorang disehatkan dengan istighfar itu, apa itu? Pada saat seseorang itu beristighfar atau dalam konteks skup yang lebih luas meminta maaf kepada siapapun, itu ternyata menyehatkan juga. Bagaimana mekanismenya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang kalau meminta maaf kepada sesamanya, orang yang meminta maaf kepada sesamanya dengan ikhlas, dengan tulus, itu pasti orang itu mengakui salah. Mengakui salah. Kalau mengakui salah, berarti dia berada pada kondisi, mohon maaf kalau direndah tinggikan gitu, dia berada pada kondisi yang rendah hatinya itu. Batinnya itu pada kondisi mengakui kesalahan, mengakui semua apa yang sudah dilakukan. Maka orang-orang yang seperti ini akan jauh dari sifat sombong. Bisa paham ya? Orang kalau meminta maaf itu pasti egonya akan hilang.
pasti kesombongannya akan hilang. Catatannya kalau minta maafnya itu secara ikhlas. Mengakui kesalahan itu bukan sesuatu yang mudah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka terus kemudian dalam konteks yang ciri-ciri orang-orang yang mutakin tadi itu, tidak sekedar mengakui kesalahan, enggak, tetapi memaafkan, itu jauh lebih tinggi lagi levelnya itu. Maka di Ali Imran 134 tadi itu cirinya orang mutakin itu bukan mengakui kesalahan, bukan, itu masih standar itu, tapi memaafkan kesalahan orang lain. Faham betul al-insanu makhalul khata' wan nisyan, bahwa manusia itu tempatnya salah, tempatnya khilaf. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang banyak istighfar, orang-orang yang mampu meminta maaf, itu jauh dari sifat sombong. Penelitiannya, orang-orang yang sombong itu orang-orang yang imunitas tubuhnya ngedrop. Orang-orang yang sombong itu orang-orang yang imunitas tubuhnya hancur. Maka kalau kemarin kita pada saat pandemi COVID-19 itu, pada saat pandemi COVID-19, kalau ada yang kemudian wis tala, aku ini gak kira kena COVID, ndak lama akan kena COVID. Jadi bukan masalah misalkan ada masjid yang kemudian tetap buka gitu ya, tetap buka dan tidak berjarak gitu ya. Bukan masalah kemudian oh ini masjid ini kan rumahnya Allah, ndak ada virus di sini. Bukan masalah itu. Selama mereka yang datang ke masjid itu dengan ketawaduan, dengan menghilangkan rasa sombong, berserah diri kepada Allah, ya itulah yang membangun sistem imunitas tubuhnya, maka Allah kuatkan. Tetapi kalau datang ke masjid dengan perasaan bahwa gak kira kena COVID di masjid itu, justru itu yang akan melemahkan imunitas seseorang, dan justru itu yang akan membuat kena seseorang dengan COVID itu. Di lingkungan kita sudah sama-sama bisa melihat orang yang terus kemudian dengan angkuhnya mengatakan saya tidak akan kena COVID itu justru akan kena COVID. Kenapa? Karena kesombongannya itulah yang menurunkan imunitas tubuhnya. Karena penelitian memang seperti itu. Nah, orang-orang yang banyak istighfar itu orang-orang yang jauh dari sifat sombong itu. Maka imunitas tubuhnya itu tidak pernah jelek. Orang-orang yang banyak istighfar itu imunitas tubuhnya tidak pernah ngedrop, tidak pernah jelek. Maka imunitas tubuhnya tetap pada kondisi tubuh yang tinggi, imunitas tubuhnya tinggi. Maka pada saat itulah Allah kemudian bebaskan dia dari berbagai macam penyakit, karena daya tahan tubuhnya tinggi. Dua korelasi inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang kemudian menyimpulkan bahwa istighfar itu menyehatkan. Dua mekanisme inilah yang membuat seseorang yang banyak beristighfar itu kesehatannya optimal dan dijauhkan dari penyakit apapun. Kalau toh kemudian Allah amanahkan penyakit, dengan perbanyak istighfar itu ternyata itu juga merupakan penyembuh, itu merupakan obat. Kok bisa? Iya, karena pada saat seseorang itu beristighfar, berserah diri full kepada Allah, mengakui kesalahannya, dan kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Pada saat kemudian seseorang itu berada di hadapan Allah, berada pada kondisi level terendah, kemudian meminta kepada Allah, maka insya Allah doa-doanya itu diijabahi. Mekanisme kenapa orang sakit terus kemudian ada yang disembuhkan Allah dengan cepat, ada yang kemudian masih dengan sakitnya, bahkan kemudian sakitnya itu berlama-lama, itu skenario besarnya Allah. Dan yang menyebabkan perubahan skenario itu salah satunya adalah istighfar itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sering-seringlah kula panjenengan ini banyak-banyak beristighfar, banyak-banyaklah meminta ampun kepada Allah. Karena dalam keseharian kita ini kita tidak tahu, seringkali kita lalai mana di antara
ucapan-ucapan kita, perbuatan-perbuatan kita, itu yang tanpa kita sadari bisa saja itu menyinggung perasaan orang lain, bisa saja itu membuat tidak nyaman orang lain, yang kemudian hal itu jugalah yang akhirnya membuat kita ini ditambahi dosanya sedikit tanpa kita tahu. Maka dengan istighfar itulah kita kemudian menetralkan itu semua. Bahkan Rasulullah pun seseorang yang maksum, yang dijamin oleh Allah dari kesalahan, itu beristighfarnya. Ada riwayat yang mengatakan 75 kali, ada riwayat yang mengatakan 100 kali. Lalu berapa kali dalam satu hari kita ini beristighfar? Apakah hanya 5 kali selepas sholat itu saja? Ataukah istighfarnya diulang-ulang dalam satu kali sholat itu menjadi 20 kali, sehingga kemudian dalam satu hari kita 100? Dalam konteks fikihnya silahkan seperti itu, tetapi jauh lebih penting bahwa kalimat yang kita ucapkan itu dalam konteks medis, kalimat yang kita ucapkan itu astagfirullahaladzim, itu betul-betul merasuk di dalam tubuh kita, bahwa kita merasa bahwa kita ini rendah, kita ini banyak salah, kita ini potensi untuk berbuat salahnya tinggi. Maka di saat itulah Allah kemudian kirimkan bonus berupa kesehatan yang optimal dan dijauhkan dari penyakit apapun. Maka sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayo kita perbanyak istighfar dalam keseharian kita. Dan lebih tinggi dari itu adalah ayo kita maafkan kesalahan siapapun yang pernah salah dengan kita. Maafkan walaupun orang yang bersangkutan belum sempat meminta maaf kepada kita. Karena saat hati kita lapang, hati kita los, itu juga menjadi bagian dari modal untuk kita terus disehatkan oleh Allah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, karena dititipi tadi jam 5 lebih 4 ya, sudah surut. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, monggo. Orang sering apa? Oh iya. Apakah orang yang sering mengeluh itu gampang sakit? Oh iya, betul. Orang-orang yang walaupun keluhannya itu benar, maksudnya keluhannya itu benar gini. Misalkan panjenengan ngurus apa gitu ya, terus kemudian ada antrian, terus tahu-tahu ada orang nyerobot. Panjenengan mestinya nomor 4, tahu-tahu ada orang nyerobot, jadi nomor 1, jenengan jadi nomor 5. Mengeluhnya itu kan tanda kutip dibenarkan kan mengeluh itu ya. Dibenarkan kan mengeluh itu. Pusing ku ngantriane kok moro-moro maju dan seterusnya itu. Iya. Pada konteks keluhan yang dibenarkan saja, itu tubuh kita ngedrop. Tubuh kita itu imunitasnya turun. Maka itu tadi, senjata utamanya maafkan. Keluhan itu kan korelasinya bisa saja mengeluh dengan Allah, sebagian besar mengeluh dengan hablum minan nasnya kan. Keluhan-keluhan yang muncul di dalam keseharian kita itu kan kebanyakan dalam korelasi sosialisasi, hubungan dengan orang. Maka senjata utamanya apa? Maafkan. Pada saat kita memaafkan itu, Allah tinggikan imunitas tubuh kita. Walaupun sesungguhnya keluhan itu dibenarkan secara hubungan sosial. Yaitu tadi contohnya. Kalau kita memilih jalur untuk mengeluh, gimana sih kantor ini ada orang yang nyerobot kok didiamkan saja? Gimana sih orang itu tahu antrian gini kok tahu-tahu nyerobot gitu itu? Gimana sih dan seterusnya itu. Apa yang kemudian tubuh kita, responnya apa tubuh kita? Pada saat mengeluh, respon tubuh kita apa? Tekanan darahnya meningkat, detak jantungnya bertambah cepat, nafasnya ngongsrong, perutnya mules, gemeter. Awas yongku ya, delok nggon jelek sampai anuan. Engko lek ana wong nyerobot mah wis tak antemi pokoke sapa ae sing nyerobot iki wis diserobot ping pira ae iki. Kalau kita mau ambil jalur yang itu, walaupun tanda kutip dibenarkan keluhannya tadi itu, hancur imunitas tubuh kita.
Maka senjatanya maafkan. Iya paling dek kesusu bojone arep ngelahirno. Kesusu wetenge mules. Buatlah 1000 alasan untuk pembenaran kita memaafkan yang bersangkutan. Hidup yang seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, luar biasa nyamannya itu. Tidak ada dongkolnya sama sekali. Apapun yang kita alami, itu skenario besarnya Allah. Maka karena kita tidak bisa melihat bagaimana Allah mengskenariokan itu, wala bisama'i wala asgharu min dalik wala akbaru ila fi kitabim mubin, bahwa kejadian-kejadian kecil, kejadian-kejadian besar yang kita alami termasuk ngantri di serobot tadi itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Masalahnya kita tidak bisa melihat Lauhul Mahfuz itu. Kita tidak bisa ketemu dengan Allah kemudian meminta si aku tak ndelok Lauhul Mahfuz po, aku kok ngantri iki ana sing nyerobot kan. Karena kita tidak tahu itu, lakukan ikhtiar terbaiknya. Apa itu dalam konteks tadi? Memaafkan. Mungkin kita memaafkan itu, mungkin kita selisih satu orang, tetapi kemudian orang yang nyerobot tadi itu dengan berbagai hal, ternyata kemudian syarat-syarat administratifnya tidak lengkap. Di depan kita sama, harus kembali besoknya lagi karena ada syarat yang tidak lengkap. Giliran kita karena memaafkan tadi itu, giliran kita semua berkas yang kita siapkan ternyata sudah memenuhi syarat dan kemudian surat itu keluar dan kita terima. Apa itu? Buah dari kita tadi memaafkan. Dan skenario-skenario seperti ini sesungguhnya terjadi pada kita. Sering kali terjadi pada kita. Wa laisa lil insani illa ma syaa. Bahwa apa yang terjadi pada kita itu adalah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Pada saat kita memaafkan itu tadi, ternyata urusan kita jauh lebih lancar dibanding mereka yang gerundel pada saat tadi diserobot, walaupun gerundelnya itu tanda kutip untuk sebab yang dibolehkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jauhi sifat gerundel itu, jauhi sifat mengeluh itu, kita perkuat bagaimana kita ini bisa memaafkan apapun konteksnya. Maafkan, 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 karena itu cirinya orang yang muttaqin dan itu ternyata menyehatkan. Sekali lagi, walaupun keluhan itu dibenarkan penyebabnya, sebabnya jelas, maka jangan ambil pilihan mengeluh itu. Apalagi di dunia medsos ya. Tukaran ambek bojone ditulis nang Facebook. Bertengkar sama istrinya dijadikan status WA. Ini ya opo. Apakah dengan menulis status di WA itu terus kemudian permasalahan panjenengan dengan suami istri itu terus selesai? Enggak. Tambah nemen ya. Setelah nulis itu lego memang. Setelah nulis mandaromo coyo terus kemudian sadar. Enggak. Suaminya yang baca itu malah bojo kok anu ngene ae ditulis nang Facebook, ngene ae ditulis nang WA, tambah mangkel. Maka komunikasikan dengan baik apapun itu ya, apalagi masalah-masalah rumah tangga. Suami istri itu semakin lama usia pernikahannya itu permasalahannya berbeda-beda. Maksudnya berbeda dengan pada saat masalah waktu muda-mudanya dulu gitu ya. Karena udah kalau sama-sama senior gitu usianya, itu sama-sama kayak anak kecilnya. Saya pernah ceritanya ini ya, busur itu ya. 0 usianya kalau ikut usia orang Indonesia, rata-rata orang Indonesia itu kan angka harapan hidupnya 73. Jadi 0 sampai 70 lah taruhlah ya. 0 70 itu kemudian grafiknya seperti busur itu. Seperti gunung. 0 70. Maka puncaknya berapa? 35 tahun. Kalau di buku psikiatri Maramis itu 0 35 70. Puncak kehebatan seseorang itu usianya 35 tahun. Pada saat usia 35.
Jadi pada saat usia 35 tahun itu fisiknya lagi sehat-sehatnya, kondisi psikisnya juga lagi top performance-nya. Tapi kalau kemudian kita menggunakan terminologi Rasulullah, maka usia paling optimal dan sesuai dengan Al-Quran itu 40. Maka kenapa Rasulullah menerima wahyu pertama kali usia 40 itu? Karena secara teoritis medis usia 40 itu adalah usia puncaknya seseorang. Kalau di Indonesia kan itu 35, maka wis konco dewe lah antara 35 sampai 40 gitu ya. 035 70. Puncaknya usia 35 atau 40 itu. Maka kalau di sini 0, sini 70. Kalau 0 ini naik 5, maka di sini 70 kurangi 5. Jadi satu garis. Selalu seperti itu. Maka orang-orang dengan usia 65 tahun, yang 70 dikurangi 5, 65 tahun, itu hakikatnya sama dengan anak usia 5 tahun. Sama enggak? Orang usia 65 sama enggak dengan usia 5 tahun? Sama persis. Ya. Jadi memang seperti itu. Jadi permasalahannya kalau sudah nikah sekian tahun, usianya sama-sama antara 60, 65 itu sama-sama kayak anak kecilnya. Maka kalau nggak ada pengertian tentang hal itu, komunikasinya tidak terbiasa dengan komunikasi yang baik, di situ justru timbul permasalahan. Lalu apa yang kemudian di usia 40 tahun? Kan 0, 35, 70 atau kita taruhlah usia 40 tahun. 40 tahun ya. Kalau 35 tadi itu gini. 35 ke sini ke arah 70, 15 tahun menjadi usia berapa? 35 tambah 15, 50. Kalau dari sini 35 kurangi 15, usia 20. 20 itu sama dengan usia 50 tahun. Sama. Panjenengan kalau punya suami usianya 50, 55 tahun, itu kayak anak usia 15 sampai 20 tahun. Nggih, sami Bu. Biyen gak gawe parfum, sekarang pakai parfum. Dulu kelombrotan usia 40 tahun, kelombrotan, sekarang enggak. Kemana-mana dimasukkan bajunya. Dulu enggak pernah bawa sisir, sekarang kemana-mana bawa sisir. Sama persis. Karena memang teorinya seperti itu. Maka dalam konteks ini berhati-hatilah panjenengan atau anak-anak panjenengan saat nanti usia 40 tahun puncaknya. Jadi kalau kita menggunakan terminologinya Rasulullah, usianya 40 tahun. Usia 40 tahun itu hati-hati pada saat anak panjenengan atau cucu panjenengan nanti. Kalau panjenengan kan sudah lewat 40 tahun. 40 tahun itu terus kemudian reuni, hati-hati. Kenapa? Karena pada saat usia 40 tahun itu, karena dia di puncak kan, dia sama dengan usia berapa? Sama dengan 40 tahun itu. Apa yang kemudian terjadi? Dia akan sangat nyaman ngobrol, berinteraksi dengan yang seusia. Kalau panjenengan reuni usianya 60 tahun, tidak usah khawatir. Gak kira wong swidak itu terus kemudian podo ambek wong swidak itu terus ndak. Orang usia 60 tahun dia akan cari yang usia 20 tahun. Garis tadi. Ya, 40, 60, 40 kurangi 20, 20. Maka mohon maaf, kalau ada orang usia 60 tahun, naudzubillah min dzalik, selingkuh, carinya usia 60 tahun juga enggak? Carinya umur berapa? 20, 25, normal itu. Kalau orang usia 60 tahun selingkuh, itu yang dicari usianya 20, 25. Nggak usah heran. Karena orang-orang usia 60 itu sama dengan orang-orang anak-anak usia 20.
Maka pada saat usia 40, hati-hati kalau reuni SD, SMP, SMA, itu nanti ada potensi yang sangat besar untuk berlanjut dari pertemuan itu. Saya ini ketua alumni SMA Negeri 9, Semanix, angkatan 89. Saya ini ketua alumninya. Setelah reuni itu, betapa banyak yang kemudian mengeluh, sekaligus karena sebagai seorang dokter, banyak yang mengeluh. Yang kemudian mohon maaf sekali, yes, naudzubillah min dzalik. Kemudian terjadi affair di antara mereka pada saat usia-usia itu. Setelah reuni kan kemudian bentuk WA group kan. Iya, buat bentuk WA group, nomornya sudah tahu semua sekarang. Apalagi ada yang CLBK gitu ya, cinta lama belum kelar gitu ya, biar tak incer gak nyampe, terus kemudian reuni ketemu, udah tuh tiap pagi assalamualaikum, olah opong WA bojone wong itu. Pagi-pagi sok-sokan gitu, assalamualaikum, gimana kabarnya, semoga aktivitas hari ini dirahmati Allah, penuh barokah, amin, tiap hari gitu. Panjenengan tidak tahu kalau seseorang itu mengalami hal yang sama secara rutin 21 hari, itu akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan. Kalau panjenengan rutin sholat subuh berjamaah 21 hari, hari ke-22 jenengan tidak sholat subuh berjamaah, tidak enak semua panjenengan. Jadi kebiasaan itu kalau sudah 21, sesuatu perbuatan yang dilakukan 21 hari rutin terus menerus akan menjadi kebiasaan, akan menjadi habit. Panjenengan tidak sadar mau WA siapapun itu tiap pagi dengan ucapan itu tadi, assalamualaikum, menanyakan kabar dan seterusnya, rutin 21 hari, hari ke-22 jenengan tidak WA, itu nyari orangnya itu. Kok gak di WA ya, apa ya gitu. Di situ itulah yang kemudian rentan terjadi efek atau resiko untuk kemudian menjadi hal-hal yang tidak benar, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Hati-hati. Makanya hati-hati kalau reuni ya. Reuni kalau sama-sama 70 tahun gitu, saya enak cerita putune masing-masing gitu dan nggak ada resiko itu ya. Gitu ya, saya kira itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga ada manfaatnya. Sekali lagi sering-seringlah beristighfar, karena ternyata itu selain diampuni dosanya oleh Allah, dan ternyata itu juga menyehatkan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathul qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.